Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang materi sorting data. Pertama-tama, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah struktur data. Perkenalkan, nama saya Alivia Eka Putri, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Tikubang, Semarang. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu sorting. Jadi sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting juga disebut sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa kita gunakan dalam melakukan sebuah proses sorting. Yang pertama yaitu ascending atau mengurutkan data dari yang kecil menuju yang paling besar. Yang kedua adalah descending atau mengurutkannya dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai yang paling kecil. Selanjutnya, mengapa harus melakukan sorting data? Jadi, ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data. Yang pertama, data yang terurut mudah untuk dicari. Kemudian, data juga mudah untuk diperiksa. Dan data juga dengan mudah dilakukan pembetulan jika terdapat kesalahan, serta dapat dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Atau dapat kita simpulkan bahwa dengan pengurutan data ini kita dapat dengan mudah melakukan sunting data. Dan yang terakhir, data juga semakin mudah untuk dilakukan penyisipan ataupun penggabungan data. Ada beberapa metode-metode sorting, yaitu yang pertama ada bubble sort, kemudian selection sort, insertion sort, shell sort, quick sort, dan juga merge sort. Kali ini kita akan membahas tentang selection sort. Jadi, selection sort ini merupakan mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut sudah ditemukan. Selection sort ini membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Kemudian, jika ditemukan data lain yang lebih kecil, maka elemen sekarang dicatat posisinya, lalu dilakukan pertukaran data atau swap. Algoritma selection sort dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dari bubble sort, yang melakukan pertukaran setiap kali perbandingan memenuhi kriterianya. Selection sort ini merupakan algoritma yang mencoba memilih satu persatu elemen dari posisi awal untuk mencari data yang paling kecil dan mencatat posisi indeksnya dan dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dan juga memiliki penulisan kode yang simpel ini merupakan salah satu ciri dari selection sort. Pada selection sort ini merupakan gabungan metode searching dan juga sorting. Selanjutnya, kita langsung masuk dalam konsep dasar selection sort. Di sini sudah ada dua deret angka. Yang sebelah kiri bisa kita lihat bahwa deret angka ini belum terurut. Artinya, data ini belum dilakukan sorting data. Kemudian di sebelah kanan, data ini sudah terurut secara ascending atau dari kecil menuju besar. Artinya data ini sudah melalui proses sorting data. Algoritma dasar pada selection sort ini ada dua proses utamanya. Yang pertama, pencarian nilai terkecil atau terbesar, dan yang kedua, menukar nilai yang sudah dicari tadi. Jadi pada intinya, cara program
cara kerja program selection sort ini yaitu yang pertama kita akan mencari indeks dengan nilai yang paling kecil atau yang paling besar sesuai dengan pengurutan yang akan kita inginkan. Kemudian dari semua data yang acak, lalu ditukar dengan indeks yang paling depan atau yang paling belakang jika data diurutkan secara descending. Kemudian, program mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, lalu disimpan pada variabel temporary, lalu ditukar dengan indeks kedua. Proses ini berulang hingga data terurut. Pada proses pertama, pada deret angka ini kita akan mencari mana data yang paling kecil dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-8. Di sini sudah kita lihat bahwa data terkecilnya adalah 1, ada pada indeks ke-6. Dan kita akan mengurutkan data ini secara ascending atau dari kecil menuju besar. Sehingga kita akan menukar angka 1 ini pada indeks ke-6 dengan angka ke-7 yang ada di indeks paling awal yaitu indeks ke-0. Nah, pada proses pertama tadi kan kita sudah melakukan penukaran pada indeks ke-6 dengan indeks ke-0. Selanjutnya kita akan mencari data terkecil kedua setelah angka 1 dari indeks ke-1 hingga indeks ke-8. Jadi indeks ke-0 yang sudah ditemukan datanya tidak perlu mengikuti proses-proses selanjutnya. Jadi kita akan mencari data terkecil kedua dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke-8. Di sini kita bisa temukan bahwa 2 adalah nilai terkecilnya. Jadi kita akan melakukan penukaran angka 2 ini dengan angka 4. Angka 2 yang ada di indeks ke-8 ditukar dengan angka 4 yang berada di indeks ke-1. Kemudian di proses ketiga, itu kita akan mencari lagi data terkecil selanjutnya setelah indeks ke-1. Di sini kita temukan angka 3 sebagai data terkecil selanjutnya yang ada di indeks ketiga, maka kita akan lakukan penukaran dengan angka 9 yang ada di indeks kedua. Selanjutnya, proses keempat, itu kita akan mencari data terkecil selanjutnya dari indeks ketiga sampai dengan indeks ke-8. Di sini kita bisa temukan bahwa angka 4 adalah angka terkecil selanjutnya yang ada di indeks ke-8, maka kita akan menukar angka 4 ini dengan angka 9 yang berada di indeks ketiga. Lalu, pada proses kelima, kita mencari data terkecil dari indeks ke-4 sampai dengan indeks ke-8. Yang kita temukan datanya ada di indeks ke-7, yaitu angka 5. Kita tukar dengan angka 6 yang ada di indeks ke-4. Lalu proses selanjutnya, kita akan mencari data terkecil di indeks ke-5 sampai di indeks ke-8. Yang mana kita temukan bahwa pada indeks ke-7 ada angka 6, maka kita akan menukar angka 6 ini dengan indeks ke-5, yaitu angka 8. Nah, setelah proses ini sudah kita temukan bahwa data ini sudah terurut. Jadi, kita bisa lakukan pengecekan terakhir, yaitu pada indeks ke-6 sampai indeks ke-8, angka terkecilnya adalah angka ke-7, yang mana dia adalah sudah ada di indeks paling awal data yang belum terurut. Lalu kita cek lagi di indeks ke-7 sampai ke-8, yang terkecil adalah angka 8. Jadi, dari proses ini sudah kita temukan data yang sudah terurut. Selanjutnya, ini adalah contoh program Java dari selection sort tadi. Jadi di sini kita lakukan inisialisasi untuk looping, lalu kita berikan di sini ada boolean tukar
sama dengan false, dengan indeksnya itu sama dengan 0, dan nilai terkecilnya itu kita inisialisasi dengan data X. Seperti itu sampai akhirnya kita lakukan pertukaran data. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.